Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi di VOA Creative Talk. Kali ini tamu saya datang jauh-jauh dari Jawa Barat, dari Tasik dan juga dari Bandung. Mereka ada di New York. Siapa mereka? Kita simak ini. Mendong itu tanaman rumput yang kemudian ditenun satu-satu. Secara kultural di kita itu sangat lekat banget, karena dari nenek, bapak, ibu, itu turun-temurun tuh nenun ini, gitu nenun mendong. Kira Pasta sebenarnya kita concern di produk-produk rajutan, ngebuat produk rajutan kayak outer, cardigan dan yang lain. Kita coba ngangkat motif-motif dengan pattern preferensinya dari motif Indonesia. Kita jadi bisa tahu juga nih pasar di sini tuh demand-nya seperti apa juga. Terus kita juga ketemu buyer-buyer yang memang punya toko-toko retail di Amerika ya. Sebenarnya maksudnya mengenalkan dulu gitu kan, karena ini pertama kali untuk Mendung Jaya sendiri pameran ke Amerika gitu. Ternyata pas kemarin ramai sekali. Itu dia tamu kita kali ini adalah dua teman yang datang dari Jawa Barat. Mereka adalah tokoh-tokoh jagoan-jagoan UMKM dari Jawa Barat yang datang ke New York dan ikut pameran. Dan mereka menawarkan produk-produk karya mereka di kota New York dan juga akan dipasarkan di Amerika. Saya ketemu dengan Teh Nevi. Ya, halo apa kabar Pak? Teh? Alhamdulillah baik. Teh Nevi dan Kang Rey. Gimana Kang Rey? Alhamdulillah baik. Gimana, sehat ya? Sehat, kayaknya Mas. seneng banget nih abis jualan kayak dagangan laku nih kemarin. Alhamdulillah. Dagangan kayak laku nih kemarin di mana di pameran. Iya, Gimana cerita dari kemarin pameran? seru banget Pak. Banyak pengalaman baru ya Mbak ya. Banyak Di pengalaman sini, baru. Mas. Apa kira-kira pengalaman apa yang dapat dari Kang Rey? Ya kalau di sini sih sebenarnya kita jadi bisa tahu juga nih pasar di sini tuh demand-nya seperti apa juga. Terus kita juga ketemu buyer-buyer yang memang punya toko-toko retail di Amerika ya gitu khususnya. Mungkin ya ada juga beberapa brand-brand di sana yang ikut tenan juga, seperti udah ada brand-brand besar juga ya. Jadi kita juga bisa belajar dari sana sih sebenarnya. Dan Nevi sama? Sama juga sih, maksudnya pas kesini tuh ekspektasinya tidak sebesar kemarin gitu. Oh gitu? Iya. Ekspektasinya apa Mbak? Ekspektasinya maksudnya mengenalkan dulu gitu kan, karena ini pertama kali untuk Mendung Jaya sendiri pameran ke Amerika gitu. Tapi ternyata pas kemarin ramai sekali sampai Ramai ya? sebetulnya saya agak kewalahan karena saking ya. Wah baju seru dua. dong. Karena New York Now itu kan memang salah satu pameran terbesar, bukan hanya di Amerika tapi juga di seluruh dunia, karena orang datang dari buyer dari segala macam kota di negara-negara, mereka datang ke sini dan bertemu ya di sini. Iya. Tapi dapat ini, dapat buyer, dapat bisnis kan nih? Iya. Yang paling penting dapat bisnis kan nih? Iya. Dapat ya? Iya. Apa kalau boleh sedikit cerita apa? Ada beberapa yang place order juga. Place order udah, langsung? Iya langsung. Ya langsung, terus juga barusan juga ada yang udah nanya buat yang email, katanya saya bisa place order gak? Wah keren. Place order. Tapi kalau place order berarti mereka memesan langsung ya? Memesan langsung. Memesan langsung. Itu, Iya, dan lebih senangnya lagi karena kan saya untuk produk yang dibawa sekarang itu kan desain sendiri. Jadi mereka juga suka dengan desainnya gitu. Maksudnya tidak membuat desain baru, tapi dengan produk yang sudah kita buat sendiri gitu. gitu ya? Iya. Waduh, kalau berarti udah bentar lagi ada berapa juta dolar nih. Amin. Kalau yang Ray gimana? Buyer untuk ya nggak banyak tapi ya lumayan lah gitu Pak. Dari Texas kemarin ada hari pertama, dan hari kedua ada beberapa retailer juga yang mau develop dengan custom design sendiri gitu di sana. Oh, udah jadi mereka custom design saja, mereka mendesain dari sini, Iya. desainnya tapi customnya di sana. Betul, karena kita mainin pattern. Jadi mereka pengen custom design dengan patternnya mereka gitu. Dengan patternnya mereka, Iya, jadi di mereka sana. yang disesuaikan dengan taste yang di sini. Di gitu ya. sini, betul. Gitu, ini menarik nih. Jadi ada Iya. satu adalah custom design, berarti disesuaikan dengan taste di sini. Tapi ada lagi yang memang sudah desain dari Iya. dari Dari sini. Indo, ya. Nggak masalah dong. Sebetulnya Nggak masalah. kita juga bisa custom design. Tapi untuk koleksi yang ini ternyata diterima gitu. Diterima. Maksudnya purpose desain kita. Kenapa Yang sih diterima? Boleh cerita nggak sih? Mendong nih apa nih? Mendong tuh apa sih? Mendong itu tanaman. Iya, makanya kenapa tanaman namanya mendong? rumput. Mendong. Rumput. Oh, mendong. Oke, Rumput, mendong. sejenis rumput. Apa namanya? Kalau misalnya secara
secara tampil itu mirip-mirip dengan padi mungkin ya. Oh gitu. Mirip-mirip padi gitu. Kemudian itu, tapi yang kita pakai itu batangnya. Jadi yang ditenun di sini itu Boleh kasih yang- lihat ini apa ini? ini itu swatchesnya, ini tisangnya. Nah, Jadi ini itu rumput yang kemudian ditenun satu-satu. Gitu. Itu rumput? Ini rumput. rumput ditenun satu. Iya, rumput ditenun satu-satu. Itu satu untuk bikin seperti ini butuh berapa lama? Untuk 10 meter itu bisa 2 hari. Bisa 2 hari. Iya, sebetulnya itu tergolong cepat ya, karena kan Barat sendiri tempat saya berasal itu memang pusatnya dari dulu tuh pusatnya tenun mendong. Kalau boleh tahu ada berapa sekarang penenun di sana? Ada seratusan sih. Ada 100. Iya, jadi kan kalau sistem di kita ada 2, ada yang in house, ada yang di rumah-rumah. Jadi kita memfasilitasi ibu-ibu yang mau kerja sama kita, yang mau menenun di rumah-rumah. Jadi kita kasih mesinnya gitu. Oh, dikasih mesinnya? Iya, mereka dikasih ke rumah-rumah. mesinnya. Terus di kita juga ada tiap hari tuh, kalau nyebutnya tuh nyiar, kalau Nyiar. nyiar tuh Nyiar. kayak ngambilin hasil tenunannya. Hah? Kemudian langsung dibayar, diukur langsung dibayar gitu. Jadi tiap hari tuh Ambil, diukur, langsung dibayar. dikerjain dulu atau langsung? Jadi Setelah udah selesai. setelah selesai itu langsung dibayar. Langsung gitu. dibayar, Iya, gitu. jadi ada stafnya aja tiap hari tuh ngeliling gitu satu. Ada 3 kecamatan, Ada tiga Daerah. kampung. 3 kampung. Iya. Oke, berarti kan memberdayakan masyarakat ya. Iya, Iya gitu dari mendong. Kemudian kalau kipasnya juga gitu juga. Ya Kirapasa sebenarnya. Kirapasa. Kirapasa ya. Kirapasa sebenarnya kita concern di produk-produk rajutan. Kebetulan kita mulai dari kebetulan saya awal bisnis itu di rajutan. Itu abis beres sekolah SMA langsung mulai ke jualan produk. Cuman masih produksi di orang lain gitu di sana. Dan akhirnya di 2016 yang sempat vakum dari 2006 kita coba jualan. Saya coba balik lagi ke produksi rajutan-rajutan ini nih gitu, dengan membuat tempat produksi sendiri di sana. Memang 2016 itu banyak pabrik-pabrik di Indonesia yang tutup, jadi saya beliin tuh si alat-alatnya gitu di sana. Dan akhirnya kita coba untuk ngebuat produk rajutan kayak outer, cardigan dan yang lain. Ternyata karena industrinya lagi turun gitu ya tentang rajutan ini, karena banyak produk Cina yang masuk dan memang harganya jauh lebih murah gitu di sana. Akhirnya kita coba gimana ya caranya ini biar bisa bersaing. Bersaing ya? Iya, dan Karena dari luar dan mereka tuh mass product lagi. bener. Akhirnya kita coba inovasi, ya gimana ya? Akhirnya kita coba cari referensi. Dan kebetulan ada temen juga yang punya brand, kita coba untuk penetrasi dulu ke pasar karena kita kan tempat produksi, belum punya brand tuh di sana, brand Oh, retail gitu. di sana. Nah, akhirnya kita bikin selimut rajut. Selimut Nah, dulu awalnya. Iya. Diferensiasi kita tuh sebenarnya kita coba ngangkat motif-motif dengan pattern referensinya dari motif Indonesia. Dari gitu. motif Indonesia. Jadi ini Iya. sebenarnya desain motifnya motif Indonesia. Iya. Selimut dulu awalnya. Iya, produk utama kita selimut rajut sebenarnya. Selimut rajut. Selimut rajut. Dan akhirnya di situ mulai naik-naik tuh. Naik-naik berkembang. Bener. Sampai bikin sweater. Boleh kasih lihat sweaternya. Ya. Diferensiasi kita tuh sebenarnya kita coba ngangkat motif-motif dengan pattern referensinya dari motif Indonesia. Dari gitu. motif Indonesia. Jadi ini Iya. sebenarnya desain motifnya motif Indonesia. Ya, yang dimana kita coba desain kembali dengan versinya kita gitu. Nah, kita juga ngambil beberapa motif-motif yang memang jarang diangkat gitu, untuk kita angkat kembali. Tapi ini kan pas banget ya, karena kebetulan kan di sini kan ada musim dingin. Iya, Gitu kan? Ada iya. musim dingin, orang juga pakai sweater gitu. Betul, kan, betul. Jadi sekarang ini diminta dari pasar US Ya. ya, dari buyers itu dia membuat desainnya tapi bikinnya di sana gitu. Betul, ada juga yang pakai desain kita, ada juga yang memang kayak mungkin dia desainer juga tuh, dia pengen yang desain gitu. Bisa Iya, ya? bisa. Kita bisa custom order. Bisa custom order gitu. Dengan pattern-pattern kayak ini sih sebenarnya Boleh selimut kasih lihat kita pun ini kita coba bikin dengan referensinya dari geringsing, Pak. Oh, gitu. Geringsing, ya motif Bali gitu. Oke, ini motif Bali ya. Ya,
Ini referensi bahannya dari halus sana. juga ya? Iya, lembut Pak dan Lembut, ya? anget ya Mas. Jadi ini bisa dipakai buat selimutan, apalagi kalau di sini kan juga orang-orang Nah kita bikinnya multifungsi sebenarnya Mas. multifunction. Jadi kita kasih kait ini buat di hiasan dinding. Oh gitu. Terus kita juga kasih kancingnya Mas buat di badan. Oh gitu. Nah, Waduh. Sama kebanyakan sih sebenarnya jadi sofa throw ya, throw sofa gitu untuk unsur dekorasi. Kalau ada yang hood saya mau beli. Kalau ada yang hoodie saya beli karena saya suka pakai hood. Pakai Atau bisa hood, jadi topi kan? Iya bisa. Kalau bisa jadi topi, waduh seru nih. Iya Mas. Iya Gitu jadi sih. kan berarti selama di sini kemudian banyak ketemu lobby-lobby gitu ya. Itu kalau boleh tahu prosesnya gimana tuh nanti? Nanti akan ekspor dari Indonesia masuk ke sini, impor dan juga harganya gimana harganya? Kalau Well. kita insya Allah sih mau kirim langsung Kalau langsung, jadi kirim langsung dari dari Indonesia langsung ke US. diekspor langsung ke sini Iya, gitu ya. iya. Memang target kita kan B2B di sini tuh. B2B, Mas. jadi bangun bisnis Iya, dulu ya. bisnis dulu. Habis Jadi itu baru perjalanan dong. benar. Bulan Iya. kemudian proses kontrak, Iya, segala macam iya, mereka sudah buka ya. Iya, Gitu ya. udah buka. Tapi soal harga gimana? Ini harganya berapa kalau misalnya rata-rata tuh? gimana? Rata-rata kalau misalnya kita kan sebetulnya produsen langsung ya Pak. Jadi memang harganya cukup terjangkau kalau misalnya nanti untuk diimpor lagi untuk diekspor ke US. Ke US ya? Iya, karena saya menentukan harga ini udah memperhitungkan biaya pengiriman, Iya, kemudian kan itu. import duty-nya kayak gitu. Jadi memang benar. kemarin juga harga kita itu memang bersaing sekali gitu. Jadi tidak ada komplain di harga sih. Iya karena itu menentukan Iya. banget ya soal harga gitu. Apalagi Iya. kan di sini juga banyak produk-produk yang lain. Di sini Iya, kan iya. ada produk Cina, produk Honduras, Vietnam. Amerika lain, Vietnam. Maaf, India. Iya, saya berapa kali pergi ke tempat seperti kayak di Old Navy gitu ya, di beberapa merek begitu masuknya produksinya ada produksi Indonesia juga sih. Ada. Iya. Ada produksi Indonesia, cuman nggak sebanyak produksi-produksi Iya. yang Vietnam. diproduksi oleh Vietnam atau China China, atau India. bahkan juga di Amerika Latin. Ya. Ya, kayak di Honduras, El Salvador, mereka juga itu gimana bisa meningkatkan kualitas ya maksudnya Iya, iya. dari Grapasa juga misalnya Kalau- supaya produknya tuh bisa standar. Kita coba riset juga kemarin Pak dengan Mas dengan harga di pasaran Amerika tuh kayak blanket ini berapa sih sebenarnya di sana. Dan kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagai buyer juga sebenarnya kan ya. Jadi akhirnya gimana caranya? Ya misalnya contoh selimut di sini harga $100. Kita coba untuk dibagi 5 atau 6 sebenarnya udah ada rumus seperti itu yang dimana mungkin ketika buyer melihat harga tersebut tuh udah ya dia kan harus mikirin tax, harus Bener. mikirin misalnya dia wholesale lagi ke retailer atau Betul enggak lagi. dengan OPEX mungkin di sana. Jadi kayaknya bagi 5 atau 6 strategi yang bisa dipakai. Bisa dipakai ya. untuk- Jadi dia ada termnya gitu ya. Betul. Tapi saya mau nanya Ya. nih, ini kan kemarin berarti kan tes market ya, Ya. ketemu Iya. dengan para pengusaha buyers dari Amerika. Kira-kira ini buat di-share juga ya ke teman-teman juga nih, ke teman-teman UMKM yang lain ataupun produk-produk lokal yang ingin juga go global gitu. Ya. Kira-kira yang dicari mereka apa sih dari para buyer itu? Fungsinya dulu kan Iya, ya, iya. Oh, fungsinya. Fungsinya mereka jelas buat apa gitu. Ya. Udah gitu baru ke desain warna itu kayak sebetulnya saya ada 2 koleksi yang black, jadi yang kesannya lebih mute gitu warnanya, ada yang bermain gitu, dan pas saya lihat ternyata dua-duanya punya marketnya sendiri gitu. Oh gitu. Jadi yang juga ada. Gitu. Yang ada yang suka yang lebih ke black, natural itu ada. Tapi yang warna yang cerah juga ada ternyata gitu kan. Selama ini yang saya tahu itu Amerika itu taste-nya lebih ke natural black, gitu ya. tapi, Green gitu kan green, karena alam gitu ya. Iya, tapi ternyata saya kemarin pakai orange. Orange sama mint, warna yang lumayan Mint ya? Jreng ya. ngejreng gitu, tapi ngejreng. ada ternyata yang suka gitu. Cuman sebenarnya Mas kalau masalah bayar mungkin kualitasnya sebenarnya sama di waktu produksi dan kuantiti sebenarnya. Karena kan kita berhubungan dengan jarak nih gitu di sana. Jadinya memang concern mereka ke sana sih gitu. Ketika nanya ini berapa
terus berapa lama ngirimnya, Gitu. terus kualitasnya apa gitu di sana. Ya soalnya pengiriman dari Indonesia ke sini kan text time juga kan, Benar. masuk customs gitu kan. Bahkan saya pernah ketemu dengan teman itu yang punya perusahaan pengiriman dari sini ke Indonesia. Iya, iya. Itu kalau pakai kapal bisa sampai 2 bulan. Benar. 2 bulan. Nah kalau dari mana? Dari Bandung, dari Bandung ke kapalnya aja Iya, udah iya. waktu gitu. Kemudian waktu ke sini itu tapi nanti akan Belum ditambah lead time produksinya juga, Mas. benar Gitu. produksinya. Itu kira-kira untuk produksi itu berapa lama? Udah punya target nggak sih kira-kira? Oh, Untuk produksi itu cukup karena kan sebenarnya kita udah semi industri, jadi kita pakai yang tradisionalnya di proses tenun gitu, itu masih pakai 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 hand, tangan. pakai tangan. Kalau misalnya yang proses pembuatan konstruksi kayak gini kita sudah beberapa memakai mesin seperti mesin lem kayak gitu, udah ada gitu. Jadi untuk produksi udah cukup mumpuni gitu. Jadi kalau misalnya 100 pieces itu bisa sebulan juga kayaknya. Sebulan ya? Kurang bisa. berarti kalau misalnya produksi sebulan ya, berarti produksi sebulan kemudian proses pengiriman begitu sampai ke sini sekitar 3 bulan. Dan penjualan juga disesuaikan dengan timing ya kan. Di Iya. sini kan ada 4 Ada musim. musim ya. Iya, Ya kan, betul. kalau misalnya jualan sweater di musim Iya, summer nggak summer. terlalu tinggi barangkali gitu kan. Betul. Gitu. Itu udah diperhitungkan juga ya? Iya, kebetulan kemarin kita juga ada buyer nih dari Los Angeles dan Dari Los Angeles? Iya, Datang ke New York ya? Jadi sebelum pandemik memang kita udah ada ekspor ke Amerika gitu, Mas. Jadi kemarin kita pakai pihak ketiga, ada buyer dari Los Angeles untuk beli produk blanket. Dan kalau mereka tuh memang ordernya tiap mau winter aja sih. Jadi kita summer produksi, sebelum winter kita udah kirim ke mereka. Udah kirim ya? Jadi di sana. udah dihitung waktunya. Pokoknya Udah dihitung begitu waktunya. masuk jual. Karena kan begitu masuk sini kan mereka juga masuk lagi ke wholesale, kemudian dia Wholesale. masuk lagi ke toko-toko. Benar-benar. Jadi kemudian ada ininya lagi kan, QC-nya. Nah ini soal quality control gimana? Ya kalau di kami di Kirap Pasar sendiri kita coba untuk memaksimalkan quality control dengan cara ya memang sedetail mungkin gitu, Mas. Ketika ada benang sedikit keluar ataupun ada kerusakan sedikit pun pasti langsung dibalikin lagi ke SDM ya gitu Oke, untuk SDM. dibenerin. Karena dari nenek, bapak, ibu, turun-temurun ya? itu turun-temurun tuh nenun ini Turun-temurun, gitu, turun. nenun mendong begitu. Oke. Jadi tapi karena berjalannya kan dulu tuh mendong itu untuk alas duduk. Ini kan berarti benar ya, tadi kan dari rumput, berarti kan jenis rumputnya gitu benar-benar ada ininya, Kita dapat rumputnya juga dari sekitaran petani sekitaran. Oh, dari Jadi- dari area itu, dari Iya, area tasik itu. Jadi benar-benar dari situ kampung. kemudian ke kampung gitu ya. Iya, jadi memang kita kan tujuannya salah satu misinya itu ada pemberdayaan SDM di lingkungan gitu. SDM. Kemudian juga bagaimana sebetulnya kan ini secara kultural di kita itu sangat sangat lekat banget. Karena dari nenek, bapak, ibu, turun-temurun ya? itu turun-temurun tuh nenun ini Turun-temurun, gitu, turun. nenun mendong gitu. Oke. Jadi tapi karena berjalannya kan dulu tuh mendong itu untuk alas duduk, kemudian Tikar. karena tikar itu udah banyak penggantinya, Udah ganti karpet, ya udah ganti karpet dari plastik, mana-mana, udah segala macam murah gitu kan. gitu. Betul. Jadi Boleh tinggal gimana lagi. caranya ini biar tetap ada, biar tetap sustain, tapi kan kita juga harus menyesuaikan dengan selera Benar market ya. gitu. Kalau kita lihat di sini ya, kelihatan banget nih kan ini bikinnya satu-satu ya, apa jenisnya ditenun ini satu-satu. Tapi ini baru pertama kali ya berarti masuk produk ke Amerika. Iya, untuk Selama ini udah pernah ekspor kemana? Belum? Udah pernah belum? ekspor pernah ke Korea, Ke Korea? Selatan. Ya, itu juga produknya tray, dustbin, Aku ya? tempat Besar? tisu. Itu untuk isian resort, Pak. Untuk isi resort? Iya, sampai sendal kita kan juga Oh punya. gitu? Iya, Oh sendal. pantesan tuh berarti kalau lagi nonton kayak drama, lagi nonton Itaewon Class, lagi nonton siapa Lee Min Ho tuh jangan pakai sendalnya sendal dari mendong gitu kan. Iya. Kalau Kirap Pasar sendiri udah ekspor ya? Sebelum pandemik ada pengiriman ke Amerika juga, Pak. Oh gitu, udah Cuman berarti udah masuk after ya? pandemik
apa namanya udah putus kontrak tuh gitu. Karena pandemi. Ya kebetulan kita lewat pihak ketiga nih gitu. Ada agentnya berarti. Ada agentnya dan kita jadi apa ya? Kita sebagai produsen jadinya nggak ada kepastian ya kita harus nyari lagi kan berarti di sana gitu. Makanya hadir di sini nih gitu. Kang sama Teteh nih mau nanya nih, kalau misalnya ada ini kan berarti UMKM ini dibantu dari Kalau kami dari Bank Indonesia. dari Bank Indonesia. Itu kalau boleh tahu gimana sih proses dibantunya itu gimana? Apa sih orang yang dengar oh dibantu sama bank itu apa sih dibantu? Pelatihan. Ada pelatihan ekspornya ya? Iya, tahun 2018 itu pertama kali saya tahu ekspor. Sebenarnya kan yang megang itu sebelumnya bapak gitu. Kemudian kan bapak sudah sepuh gitu. Terus coba Akhirnya gimana sih? Tahu ini bukan aja ngurusin pokoknya ini. coba ikutan. Karena kan saya bukan lulusan dari ekonomi dari tapi ternyata bisa ya? Iya, karena sebetulnya pas awal juga saya bingung, Pak, itu tuh gitu. apa, termnya banyak, terus maksudnya beda sama jualan lokal retail I biasa see. di Indonesia. Ya, harus ngirim kontainer, ukuran kontainer saya nggak ngerti tahu, juga. jadi emang belajar dari nol banget dibimbingnya sama Bank Indonesia di Tasik. Di Tasik, gitu. di Tasik Ya ya? karena di Tasik ada KPW-nya gitu. Di Tasik. Jadi dibantu pendidikan untuk ekspornya ya? Iya. Untuk iya. pendidikan impor. Pelatihannya banyak banget. Pelatihannya banyak. Pelatihan. Dan sampai sekarang masih ada pelatihan. Iya, Masih masih ada. Dari Kirapasa juga gitu juga? Ya awal kita ikut UBI dulu Pak, ada wirausaha binaan Bank Indonesia tuh di iya. Bandung gitu. Nah di situ ya banyak banget pelajaran yang dikasih sama Bank Indonesia untuk Iya. kita sebagai UMKM ya gitu di sana. Ada tips nggak sih buat Ya. orang-orang yang pengen seperti Tipsnya sih sebenarnya apa ya konsistensi dan inovasi gitu, dan juga harus bisa apa ya mempertahankan kualitas produk, karena ya kita berhubungan dengan orang luar negeri atau buyer luar negeri yang memang concern akan detail si produk, akan kualitasnya. jadi benar-benar harus konsisten dan harus inovatif. Bisa. Konsisten terus jaga quality berarti. Bener, dan banyak berdoa aja Pak. Banyak berdoa ya. Dan soal Ujung-ujungnya mesti umroh dulu. Kalau Teh gimana? Sama sih konsistensi, sama harus jangan pantang menyerah pokoknya. Karena kan Maju terus ya. ya karena kan kalau misalnya usaha itu nggak bisa langsung jadi ya Pak. Pasti banyak cobaannya, ini pas dicoba ini nggak masuk, ini ternyata itu, tapi dalam proses itu kita kan bisa belajar gitu. Waduh, oke, thank you banget, terima kasih. Iya. Terima kasih Sama-sama, sekali ini Mas. udah mampir ke studio kami dan mudah-mudahan sukses. Amin. Belajar banyak dan habis ini kita ngobrol. Ya, Mas. Oke, mudah-mudahan. Oke, pemirsa, itu dia tadi obrolan kita dengan Kirapasa dan juga Mendong Jaya. Kok Mendong Java? Taunya Mendong di Jawa soalnya. Mendong Java. Mendong Jaya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan bisa memberikan inspirasi kreatif buat teman-teman semua yang ingin juga membuka pasar produk-produknya ke luar negeri dan terutama ke Amerika. Jadi kalau apa-apa bisa langsung kontak ke Instagramnya ya. Instagramnya apa Kak? Mendong_original. Mendong_original. Kalau Kirapasa? @kirapasa. Kirapasa. S-nya 2. Ya udah, pokoknya silakan aja langsung DM mereka. Kalau misalnya nggak jawab, bilang DM saya yang nanyain lagi. WhatsApp nanti. Terima kasih, sampai ketemu lagi di VOA Creative Talk di episode mendatang. Bye-bye. Bye. Thank you ya. Thank you banget.